Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya. Jadi di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya masalah yang paling sering muncul di warung sembako. Jadi sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, jadi masalah yang sering muncul di warung sembako yaitu yang pertama adalah persaingan antar warung sembako itu sangat ketat. Jadi misalnya ya, saya membuka warung sembako. Jadi di tetangga sebelah saya itu belum membuka warung sembako, tapi karena dia melihat bahwa usaha warung sembako ini berkembang pesat atau perkembangannya itu sangat cepat, maka dia juga ikut membuka usaha warung sembako. Nah, jadi kalau misalkan antar tetangga saja kita sudah berada dua warung sembako yang bersebelahan, berarti itu persaingan kita sangat ketat untuk menentukan harga jual kita. Jadi itu adalah masalah yang sangat serius juga sih menurut saya, karena persaingannya itu sangat ketat untuk kita mendapatkan keuntungan. Bagaimana kita mengelola warung sembako kita untuk mendapatkan keuntungan walaupun sedikit. Nah, solusinya di sini agar walaupun ada tetangga kita yang membuka warung sembako, kita itu memberikan harga yang murah, yang lebih di bawah dari warung tetangga kita, sehingga warung kita tidak terganggu atau tetap berkembang seperti biasanya. Nah, itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua adalah utang atau bon. Jadi awal-awal saya membuka warung sembako itu, semua tetangga dan juga keluarga saya itu banyak yang datang dan bon. Nah, karena saya masih menjaga perasaan mereka, jadi saya masih kayak nggak tegaan untuk menolak kalau di sini tidak melayani bon. Tapi lama kelamaan terasa kalau modal usaha saya itu macet, jadi makin sedikit perputaran modal saya. Nah, karena semakin lama semakin banyak barang yang mereka ambil, tetapi uangnya cuma sedikit yang masuk. Dari situ saya berpikir untuk walaupun saya memberikan bon kepada pelanggan saya, tetapi saya itu harus menentukan jangka waktu kayak jatuh tempo mereka. Jadi kalau misalkan ngambil barangnya hari Senin, berarti hari Rabu harus dibayar. Dan juga saya itu memberikan batas nominal. Jadi kayak orang ini berarti tidak boleh bonnya itu lebih dari 50.000. Kalau yang ini boleh sampai 100.000. Jadi kita harus lihat juga tipe orangnya itu bagaimana, dia bisa membayar bonnya atau tidak. Jadi jangan kita langsung memberikan bon kepada semua orang tanpa melihat kemampuan dia bisa membayar atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu karena masalah yang sering muncul itu karena barang yang kita jual itu tidak laku atau kurang laku. Karena kita mau menunjukkan kalau barang di warung sembako kita itu banyak, lengkap. Jadi kita membeli semua barang yang kita tidak tahu ini apakah ini akan laku cepat atau tidak. Nah, jadi kita itu membeli saja semua barang yang ada yang kita suka tanpa mempertimbangkan pelanggan di warung sembako kita. Jadi kita tidak melihat kebutuhan yang ada di warung sembako kita, kebutuhan dari pelanggan di warung sembako kita. Nah, itu juga satu hal yang penting dan juga masalah yang sering muncul di warung sembako saya. Solusinya yaitu kita itu harus membeli barang-barang yang cepat habis terjual sesuai dengan kebutuhan pelanggan kita. Jadi walaupun ada barang-barang tertentu yang kita beli yang memang jarang pelanggan kita membelinya, itu bisa kita sediakan, tapi jangan terlalu banyak, atau kita sediakan mungkin satu item itu
satu barang itu cukup satu lusin saja, jadi tidak perlu sampai banyak banget kita stoknya. Nah terus masalah yang terakhir yaitu barang rusak atau barang expired atau kadaluarsa. Nah karena mungkin kita sering sekali sibuk melakukan aktivitas kita yang lainnya, jadi kita sering tidak mengecek barang-barang di warung sembako kita yang ternyata mungkin tanggal X-nya itu tidak lama. Jadi mungkin kita beli dari toko grosir atau toko sembako itu mungkin tanggal X-nya itu mungkin tinggal 1 bulan. Nah kita kan tidak tahu karena kita tidak mengecek dengan teliti pada saat kita belanja. Jadi kita bawa ke warung sembako kita, sampai warung sembako kita juga tidak cek lagi tanggal expirednya. Jadi kita langsung menjualnya. Tiba-tiba ternyata hampir 2 hari lagi itu barangnya sudah X atau kadaluarsa. Nah itu kan kita yang akan rugi karena modal kita bisa macet di situ. Terus kalau barang rusak, jadi kalau di warung sembako saya, jadi di sini saya kan ada anak balita. Nah dia kan, anak saya ini sering masuk ke warung saya, terus obrak-abrik barang-barang jualan kita. Jadi kadang ada barang yang dia jatuhkan begitu, jadi barangnya bisa rusak. Nah itu harus kita perhatikan kalau untuk ibu-ibu atau teman-teman semua yang ada anak balita di rumah. Jadi itu harus diperhatikan biar barang-barangnya tidak sampai rusak. Nah teman-teman, mungkin itu beberapa masalah yang bisa saya sharing dan bisa teman-teman perhatikan sebelum membuka warung sembako atau mau membuka warung sembako. Jadi mungkin itu sekian pengalaman yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih sudah menonton.